Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abi Sanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan belajar membuat fitur halaman lock screen, yaitu satu fitur yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan dari aplikasi kita dengan cara melock atau mengunci otomatis aplikasi tersebut apabila setelah beberapa waktu tidak mendapat respons dari user. Soalnya bisa aja ya, si user meninggalkan aplikasinya dalam keadaan sudah login. Sehingga hal ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak semestinya dan melakukan sesuatu yang tidak benar dengan aplikasi tersebut. Maka fitur halaman lock screen dapat menjadi solusi dari hal itu. Sekarang kita ke phpMyAdmin ya. Kita buat database-nya dulu. Localhost phpMyAdmin. Jangan lupa teman-teman jalanin XABP-nya dulu ya. Sekarang kita buat dulu database-nya. Saya kasih nama db_lockscreen. Kalau sudah, sekarang kita buat tampilannya. Untuk tampilannya ini saya udah buat template-nya teman-teman. Teman-teman bisa download dari GitHub yang udah saya buat ya. Kita ke channel YouTube saya dulu. youtube.com/codingline. Teman-teman bisa klik di sini. Ini ya, link GitHub-nya. Dan ini template halaman lock screen-nya. Klik aja di sini. Kita download aja zip-nya ya. Kalau sudah, kita lihat filenya. Ini ya, file yang barusan kita download. Ini kita ekstrak dulu. Ya, ini saya hapus saja. Nah, ini isinya. Dan folder yang ini saya cut ya. Ctrl X, saya taruh di XAMPP di htdocs. Saya paste sini. Sekarang file ini kita buka di text editor. Nah, ini isinya ya. Sekarang coba kita lihat tampilannya. Kita close aja. Kita close. Kita buka tab baru ya. Localhost, tadi namanya lock screen ya. Nah, ini untuk halaman dashboardnya, laporan, dan ini pengaturannya ya. Untuk halaman loginnya, ini ya. Untuk halaman lock screen-nya seperti ini. Sekarang kita buat koneksi ke database ya. Kita buat file baru. Namanya config.php. Kita buka tag PHP. Buat variabel, isinya $koneksi sama dengan mysql connect. Pertama kita isi hostnya ya. Hostnya itu localhost. Yang kedua usernya root ya. Untuk yang pakai XAMPP. Lalu passwordnya kosong ya. Kalau di XAMPP kosong. Lalu nama database-nya. Tadi udah kita buat ya. Namanya db_lockscreen. Sekarang kita tes. Gagal atau berhasil koneksi kita ya. If not koneksi. Jadi gagal ya. Kalau gagal, kita die. Lalu kita kasih pesan. Koneksi gagal. Else, kalau berhasil, kita kasih pesan echo koneksi berhasil. Sekarang script ini mau saya tes pakai ekstensi CodeRunner ya. Kalau teman-teman belum punya, silahkan diinstal aja di marketplace ya, di sini ya.
Atau kalau teman-teman mau tahu ekstensi apa aja yang saya install, teman-teman bisa lihat video saya mengenai konfigurasi text editor VS Code ya, di playlist tips dan trik. Saya klik kanan, run code ya. Saya udah install ekstensi Code Runner. Nah ini ya, hasilnya koneksi berhasil. Saya close, dan yang ini saya hapus. Kita pakai yang gagalnya aja. Ini buat pengetesan aja. Sekarang kita ke PHP My Admin lagi. Kita buat tabel baru ya. Namanya tabel_user. Jumlah kolomnya 3. Field yang pertama namanya ID. Tipe datanya integer. Lalu kita kasih auto increment. Lalu yang kedua username. Tipe datanya varchar, panjangnya saya kasih 50. Yang ketiga password. Tipe datanya varchar, panjangnya 255. Jangan kurang ya teman-teman, soalnya ini nanti isinya enkripsi password. Kalau sudah, kita simpan. Sekarang kita masukin datanya. Silahkan klik di sini, tambahkan. Untuk ID-nya biarin ya, kita akan pakai auto increment. Untuk username-nya saya kasih admin. Password-nya punya saya admin. Punya teman-teman diingat-ingat ya. Untuk enkripsinya saya pakai ini ya, SHA-1. Kita buat 2 ya, satu lagi username-nya user, password-nya user. Enkripsinya tadi SH ya. Ini. Kita cek. Nah ini username-nya udah kita masukin ya. Sekarang kita aktifin halaman login kita ya. Alamatnya login.php ya. Sekarang kita ke text editor. Nah ini ya. Nah ini actionnya nanti kita arahin ke file process.php. Kita belum punya nih ya. Untuk metodenya post. Sekarang kita buat file ini. Process.php. Jangan lupa di save dulu ya. Kita buka tag PHP. Pertama kita panggil dulu koneksi kita ya. Require config.php. Saya kasih komentar login to system. If is set $_post. Saya udah buat snippet ya. Kalau teman-teman belum tahu caranya buat snippet, silahkan lihat video saya di konfigurasi text editor VS Code ya. Login. Ini diambil dari name tombol login ya teman-teman. Teman-teman mau lihat di sini. Ini ya loginnya. Pertama kita tangkap dulu username dan password ya. Kita buat variabel username sama dengan, kita kasih security HTML special charge $_post, name-nya username. Yang ini ya, nih name-nya, dan yang ini password. Kedua kita buat variabel $password sama dengan enkripsinya tadi SH1 ya. Trim, kita buang spasi kanan kiri ya.
lalu security-nya HTML special charge. Ambil $_post password. Sekarang kita buat query untuk ngecek username dan password ya. Kita buat variable dulu, $check user sama dengan MySQL query $koneksi select bintang from table underscore user where username sama dengan $username. And password sama dengan $password. Sekarang kita buat pengecekan. If MySQL 6 rows $check user besar dari 0 berarti benar ya password dan username-nya ya. Maka kita arahin ke halaman dashboard ya. Header location nama halaman itu nih ya, index.php. Lalu kita exit. Else kalau username atau passwordnya nggak benar, kita kasih pesan echo. Saya pakai alat JavaScript ya. Alert login gagal. Lalu kita balik lagi nih. Lalu kita balikin lagi ke halaman login. Dokumen location href sama dengan login.php. Lalu kita exit. Sekarang kita tes ya. Ini kita refresh dulu ya. Sekarang kita masukin. Saya coba pakai username yang salah ya. Passwordnya juga salah. Nah, gagal ya. Sekarang kita pakai yang benar ya. Username-nya admin, passwordnya admin. Nah, berhasil ya. Pengecekan sudah berhasil. Sekarang kita buat session ya. Kita ke proses lagi ya. Di sini ya, setelah username dan passwordnya benar, kita buat session. Saya kasih komentar dulu. Set session. $_session. Yang pertama saya kasih nama session login. Sama dengan true. Kita buat satu lagi $_session. Yang kedua namanya session user. Isinya kita ambil username yang aktif ya, atau yang login. $username. Sekarang session ini kita pasangin di tiap-tiap halaman ya. Pertama kita ke dashboard ya, ke index. Sini. If natiset $_session. Tadi namanya SS login ya. Jadi kalau user belum login,
Kita balik ini ke halaman login ya. Header, location, login.php. Di sini kita panggil juga koneksi kita ya. Acquire config.php. Di sini ada ketinggalan ya. Kita belum kasih session underscore start. Kita copy, kita ke proses ya, paste sini. Ini kita tambahin lagi exit ya. Ini juga exit. Lalu kita copy juga ke halaman laporan. Kasih exit supaya berhenti ya scriptnya. Lalu ke halaman login. Kita buka tag PHP, session start. Tapi kalau di login bukan not iset ya, tapi iset. Berarti kalau dia udah login nggak boleh masuk lagi ke sini ya. Lalu halamannya kita arahin ke halaman index atau dashboard ya. Exit. Panggil di sini require config.php. Lalu kita ke halaman log ya, log screen, namanya locket di sini. Kita buka tag PHP dulu, kita paste. Ini kita ganti, bukan not iset tapi iset ya. Jadi kalau sudah login nggak boleh masuk ke halaman log screen ya. Kita arahin ke dashboard, index.php. Lalu kita cek juga. Jadi sini pengecekannya 2 kali ya. If not iset $_session ss user. Jadi kalau yang ini kita cek session loginnya, yang ini kita cek session usernya. Kalau nggak ada, kita pulangin ke halaman header, location, login. Berarti dia belum login. Kita exit ya. Berhenti. Kita exit juga. Di sini jangan lupa kita panggil koneksi kita. Require config.php. Lalu kita buat file logout ya, untuk ngapus semua sesinya. Logout.php. Kita buka tag PHP. Kita panggil dulu session start. Kita panggil lagi $_session. Kita buat begini, jadi kita kosongin. Kita tambahin lagi session unset, kita hapus. Satu lagi session _destroy, kita hancurin jadi ya. Kita balik ke halaman login ya. Header, location, login.php.
exit. Lalu kita ke sini ya, ke sidebar. Plate sidebar. Kita cari logout. Nah ini kan masih kosong nih. Kita arahin ke logout.php. Save ya. Sekarang kita lihat. Sekarang coba kita refresh ya. Nah, balik lagi ya. Soalnya kan sessionnya belum ada tadi ya. Sekarang kita login lagi. Username-nya admin, passwordnya admin. Gak mau ya. Coba kita cek ke proses ya. Oh ini nggak perlu ya teman-teman di sini ya. Kita hapus nih. Save, kita refresh, coba lagi, admin, password, admin. Nah berhasil ya. Ke laporannya, bisa, pengaturan bisa ya. Sekarang ini kita ganti nih, pakai user yang login ya. Kita ke sidebar, bukan navbar ya, navbar. Nah ini. php echo $_session namanya ss user ya. Save, kita cek, refresh. Gak mau ya. Coba kita ke pengaturan ya. Pengaturan. Oh kita belum panggil koneksi kita ya, makanya nggak mau dia. Sama session juga belum ada di sini. Kita copy aja dari index. Nah, ini. Sekarang kita refresh lagi. Nah berhasil ya. Ke dashboard berhasil, laporan berhasil. Coba kita ke halaman loket ya. Sini nggak mau dia. Nggak mau ya. Coba kita logout dulu. Kita ke halaman loket ya. Nah nggak mau. Login sudah beres. Sekarang kita buat tabel pengaturan ya. Nama tabelnya tabel underscore pengaturan. Untuk file yang pertama ID, kita kasih primary key. Yang kedua nama underscore aplikasi. Datanya varchar, panjangnya 50. Yang ketiga tagline, data varchar, panjangnya 100. Yang keempat saya kasih nama sesi, datanya integer. File sesi ini teman-teman yang nanti akan kita gunakan sebagai waktu untuk melog aplikasi kita. Di save dulu ya, simpan. Sekarang kita kasih tambahkan ya. ID-nya saya kasih 1 teman-teman. Awas jangan ketinggalan ya. Ini nanti saya gunakan sebagai parameter untuk update data. Yang lainnya biarin aja. Ini biarin aja ya. Cek ada masuk ya. Kita balik lagi. Kita login. Admin, passwordnya admin. Kita ke pengaturan. Nah kita atur di sini sekarang. Kita ke text editor. Kita ke config.
Di sini kita panggil data dari tabel pengaturan. Buat variabel dulu $query app sama dengan MySQL query $koneksi select bintang from table underscore pengaturan. Kita buat variabel lagi $app sama dengan MySQL underscore fetch source $query app. Kita buat variabel lagi untuk nampung data nama aplikasi. Saya kasih nama $name sama dengan $app. Nama filenya tadi itu nama aplikasi ya, nama underscore aplikasi. Yang ini ya. Yang kedua $tagline nama filenya tagline. Satu lagi untuk sesi $sesi sama dengan $app sesi. Dan nanti kita ganti ya pakai nama aplikasi kita. Jadi kita ke navbar lagi ya. Nah ini kita copy aja dari sini. Nggak bisa ya dari sini. PHP echo tadi namanya $name. Ini biar aja dulu. Sekarang kita ke pengaturan. Ini belum kita panggil ya. Require config.php. Kita ke bawah ke form ya. Nah ini actionnya kita arahin ke process.php. Metodenya post. Lalu kita tampilin datanya ya. Di sini ya, kita kasih atribut value sama dengan PHP echo nama aplikasi kita $name tadi ya. Dan dari sini ya. Nah ini nama aplikasi. Kita copy, taruh di tagline. Sini. Kita ganti tagline. Satu lagi untuk sesinya. Paste. Saya ganti sesi. Sekarang kita cek, kita refresh. Nggak ada error ya. Ini 0, soal sesinya kan 0 kan. Dari sini. Sekarang kita atur tombol simpan ini ya. Ke proses. Nah, di sini. Kasih komentar dulu. Update data pengaturan. If isset $_post simpan. Ini name tombol simpan ya. Pertama kita tangkap data yang dikirim dari halaman pengaturan. Kita buat variabel untuk nama aplikasi ya. Nama.
sama dengan HTML special charge $_post nama. Ini name dari input nama ya. Kita lihat, nah ini name-nya. Kita copy. Yang kedua untuk tagline. Variabelnya $tag. Sini name-nya tag. Yang ini untuk sesi ya. $sesi. Nama name-nya sesi. Sekarang kita buat query-nya. mysql underscore query $koneksi update tabel underscore pengaturan set yang pertama nama underscore aplikasi sama dengan $nama. Kedua tagline sama dengan $tag. Lalu sesi sama dengan $sesi. Ini nggak pakai kutip ya, soalnya integer. Itu kriterianya where id sama dengan 1. Ini yang kita isiin tadi ya. Lalu kita kasih pesan ya. Kita copy aja dari sini. Paste. Kita benerin. Data berhasil disimpan. Arahin ke halaman pengaturan.php. Sekarang coba kita jalin ya. Kita refresh. Kita kasih namanya misalkan my app. Lalu tagline-nya coding is magic misalkan. Saya kasih ini dalam detik ya teman-teman. Nanti saya buat cepat aja ya. Kalau realnya kan mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit ya. Ini saya buat cepat aja biar ngetesnya sebentar ya. Saya kasih 10 detik. Simpan. Berhasil. Kita cek ke tabel ya. Ini. Kita refresh. Nah masuk ya. So, kita lihat, nah ini udah berubah nih namanya. Tadi kan coding line, jadi my app ya. Kita logout dulu sekarang. Nah ini kita ganti nih sama ini ya. Kita ke login jadi. Nah ini ya. Kita ganti echo tadi $name ya, nama aplikasi ya. Untuk tagline-nya. Nah ini kita ganti namanya apa tadi ya, tagline echo $tagline. Cek, refresh. Nah ada berubah ya. Kita login lagi, masuk pakai admin, password admin. Nah sekarang kita jalanin teman-teman. Kita buat fungsi untuk melock otomatis aplikasi kita ya.
apabila tidak mendapatkan respons dari user selama 10 detik. Sekarang kita ke footer ya. Saya taruh fungsinya di footer. Saya buat script baru ya. Buat function. Saya kasih nama timer lock. Pertama kita buat variable let time. Value-nya biar aja undefined. Di dalamnya kita buat fungsi lagi. Saya kasih nama reset timer. Isinya pertama kita clear dulu teman-teman, time-nya ya. Waktu itu kita balikin lagi. Clear timeout. Time. Setelah itu time sama dengan set timeout. Di sini kita panggil timing function JavaScript ya. Untuk waktunya kita ambil dari sesi yang kita atur di tabel pengaturan teman-teman. Jadi sini kita kasih echo $sesi. Tapi di sini dalam bentuk milisecond teman-teman. Jadi kita kali 1000. Lalu untuk fungsinya kita arahin aja ke halaman proses ya. Nanti kita buat fungsinya di situ. Window location href sama dengan proses.php. Kita kirim parameter sama dengan log. Sekarang kita atur dulu event-eventnya ya. Pertama window add event listener. Event itu yang pertama load. Jadi apabila si user masuk ke halaman baru, kita reset timernya. Kita balikin ke waktu awal ya, yang ada di tabel sesi. Soalnya waktunya akan jalan terus dia. Set timer true. Kita copy. Yang kedua eventnya itu mouse move. Jadi kalau si user menggerakkan mouse-nya, maka waktunya di reset. Yang ketiga klik. Keempat key down kalau dekat tombol keyboard ya. Satu lagi scroll kalau menggulung layar. Setelah itu di sini baru kita jalanin. Tapi kita cek dulu if echo $sesi lebih besar dari 0, jadi si user mengisi waktu sessionnya ya. Kalau 0 nggak dijalanin, tapi kalau lebih dari 0 dijalanin. Maka kita jalanin fungsi timer lock. Timer lock ini fungsi ini ya. Sekarang kita ke ini teman-teman, halaman proses. Kita buat nih fungsi untuk hapus sesinya ya. Kita ke proses. Sini kasih komentar lock the screen if is set $_get. Parameternya param ya, sama dengan lock, diambil dari sini ya. Nah ini ya. Jadi kalau waktunya habis, maka kita hapus unset $session. Yang kita hapus itu sesi loginnya ya.
yang kita buat waktu kita login ke aplikasi. Tapi session usernya kita biarin aja. Kita arahin header location ke halaman locket ya, ke halaman lock screen. Save ya. Sekarang coba kita jalanin. Ini kita refresh. Kita tunggu 10 detik. Mesinnya balik lagi ke halaman lock screen deh. Nah, balik ya. Berarti jalan nih fungsi yang kita buat. Nah, ini sekarang kita benerin. Yang pertama ini ya, kita ganti pakai user yang login. Sama ini kita arahin ke file logout ya. Kita ke locket. Ini ya. Echo $session SS user. Ini ke halaman logout.php. Kita refresh. Ada berubah ya. Sekarang biar enak saya mau nampilin timer ya teman-teman. Kita ke sini, ke footer. Tadi kan nggak kelihatan timer ya. Saya kasih lagi variabelnya start timer. Kita buat variabel lagi let frame. Ini untuk rangkap elemen ya. Kita pakai teknik penulis random ya. Dokumen query selector. Saya udah buat snippet ya. Nama kelasnya itu frame timer. Satu lagi let, saya kasih nama variabel timer ya. Dokumen get element by ID. ID-nya timer. Kalau teman-teman mau lihat elemennya itu di sini ya. Kita misalkan ke pengaturan ya. Nah ini teman. Di kelasnya ya, frame timer ya. Yang ini timer. Ini kita ambil. Sekarang kita buat fungsinya. Function, saya kasih nama countdown. Artinya hitung mundur ya. Frame set attribute. Pertama kita kasih atribut hidden dulu biar nyumput ya. Lalu kita atur elemen timernya. Untuk inner tag-nya itu sama dengan kita ambil dari sesi yang kita atur di tabel pengaturan ya. $sesi. Untuk start timernya, kita panggil timing JavaScript sama dengan set interval. Di sini kita atur per tiap 1 second ya. Jadi sini 1000 milisecond ya, atau 1 second. Kita buat pengecekan if jika timernya itu lebih besar dari 0, maka tiap 1 detik kita kurangin teman-teman. Timer tag minus. Lalu kita buat pengecekan lagi if kalau timer inner tag-nya itu lebih kecil atau sama dengan 5, maka kita tampilin frame, sih kita atur ya. Kita hapus atribut hidden-nya, remove attribute.
Jadi kita tampilin di sini. Jadi kalau udah 5 ke bawah, 5, 4, 3 muncul dia. Kita return timer inner tag. Lalu di sini setelah waktunya 0 ya, habis, maka kita hilangin lagi timernya ya. Set attribute, kita kasih hidden lagi sama dengan true. Setelah itu kita jalanin start timer, kita jalanin ya. Di sini kita jalanin fungsi countdown tadi ya, countdown. Nah, jalan ya. Sekarang ini kita logout dulu. Saya masuk lagi pakai admin, password admin. Sekarang kita tes teman-teman, 10 detik ya. Nah, muncul dia kalau udah 5. Nah, ngelock ya, jalan berarti fungsi kita. Kita coba logout lagi pakai user ya, passwordnya user. Tunggu 10 detik ya. Kalau kita goyang, nah balik lagi deh ke 10 ya. Tadi masih disalah teman-teman. Coba kita logout dulu. Kita pakai admin lagi. Kita goyang. Nah, nggak bener ya. Nah, mesin tadi muncul lagi timernya ya. Kita lihat lagi text editor. Ada yang ketinggalan. Oh, di sini mesinnya di clear dulu. Start timernya ya. Clear timeout. Oh, bukan. Clear interval ya. Start timer. Kita logout lagi. Saya masuk pakai user, password user, muncul, kita goyang, balik lagi ya. Nah, muncul lagi dia ya. Kita scroll, balik lagi deh ke 10 detik ya. Nah, jadi tiap kali ngedapat respon dari user, dia ngelock teman-teman setelah waktu kita tentuin. Nah, jalan berarti ya. Sekarang kita aktifin ini ya, tombol unlocknya ya. Jadi kalau si user memasukkan password yang benar dan makan tombol unlock, maka dia balik lagi ke aplikasi ya. Kita ke text editor lagi, kita ke locket ya. Nah, ini kita arahin ke proses ya. .php. Metodenya pause. Kita buat komentar dulu. Unlock screen. Unlock the screen. If is set $_pause unlock. Ini name tombol unlock ya. Pertama kita tangkap data yang dikirim dari halaman lock screen ya. Kita copy aja cepetnya. Nah, dari sini. Untuk username-nya kita benerin ya, bukan dari sini. Tapi kita ambil dari session, soalnya kan masih ada dia, belum dihapus. $session SS user. Lalu kita buat query ya untuk cek username dan password. Kita copy aja lagi ya.
semua aja deh. Saya ganti bukan cek user ya, tapi cek password, cek pass gitu aja. Ini saya ganti cek pass. Kalau berhasil, kita buat session login ya, username kan udah ada. Kita balikin ke halaman index. Kalau gagal, salah passwordnya, kita kasih alert. Password salah. Kita balikin ke halaman lokat ya. Save ya. Sekarang kita cek. Kita refresh dulu ya. Kita masukin password yang salah ya. Unlock. Password salah. Kita masukin yang benar ya. User, passwordnya user. Nah, balik lagi deh ya. Jalan, kita pindah ke sini. Laporan. Oh, ini belum dipanggil. Config-nya ya. Require config.php. Kita refresh. Kita cek timernya ya. Jalan ya. Pengaturan. Jalan, kita goyang, ulang lagi ya, ke 10 tadi ya. Oke, jalan ya timernya ya. Nah, balik lagi deh. Sekarang saya logout, saya pakai admin. Kita biarin. Nah, ngelok lagi ya. Masukin passwordnya, admin. Jadi teman-teman, kita sudah berhasil membuat fitur halaman lock screen yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari aplikasi buatan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel kita dapat terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.